Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumin la raiba fihi. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita puja dan puji Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta yang tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah Nabi SAW ajarkan kepada kita umatnya, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW telah peringatkan keburukan tersebut kepada kita. Dan kebaikan terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keburukan yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang salat. Dan kita masuk ke pasal 2, yaitu pasal kesalahan orang salat berkaitan dengan tempat, artinya tempat yang digunakan untuk salat. Pertama kita bahas tentang tempat sujud, ya, tempat sujud yang biasa digunakan oleh orang-orang yang pertama kali menemukan syariat ini adalah orang Syiah, yaitu sujud di atas tanah Karbala. Kemudian diantara kekeliruan berikutnya adalah ya terlalu banyak menghias tempat sholat, tempat sholat, ya, sehingga justru bukan tempat sholat itu menjadi tempat ibadah yang tenang, namun bisa memalingkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Nah, yang ketiga, ya, kita akan masuk kesalahan berikutnya, yaitu as-salatu 'alal quburi au ilaiha. Masya Allah, sholat di atas kuburan. Sholat di atas kuburan, maksudnya di atas kuburan adalah bisa itu benar-benar di atas kuburan atau di atas tanah kuburan, maksudnya tanah pemakaman. Ya, bisa digambarkan, ya, bisa dibayangkan, ya, sholat di atas kuburan maksudnya di atas tanah kuburan. Ya, ini tanah kuburan, ya, situ kuburan, depan kuburan, belakang kuburan, kemudian kita sholat di atas tanahnya. Nah, au ilaiha, atau menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan. Ada nggak nih, Pak? Ya, orang yang sholat yang hadap kuburan. Setiap kali mau sholat itu ngadep kuburan. Nah kita bacakan hadis dari sahabat Jundab bin Abdullah Al-Jabali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qabla an yamuta bi khamsin. Masih ingat betul, subhanallah. Ya, kalau dalam ilmu hadis itu subhanallah, kalau ketika meriwayatkan itu dia menceritakan kejadian periwayatannya dengan kejadian-kejadian tertentu, apalagi ya, dia menguatkan periwayatannya itu dengan panca indera, salah satu panca indra. Sami'tu, aku mendengar, dengar langsung ini saya dari Rasulullah, bukan katanya-katanya, ya. Qabla an yamuta bi khamsin, 5 hari sebelum beliau meninggal. Ingat betul itu kejadian, artinya itu adalah ucapan yang betul-betul beliau hafal, gak mungkin beliau salah dengar, karena bahkan waktunya pun masih ingat betul. Karena subhanallah, ternyata begitu pentingnya pesan Rasulullah SAW yang akan beliau sampaikan menjelang wafatnya, alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim. Yaqul, Nabi SAW
bersabda, "Inni abra'u ilallahi minkum." Aku berlepas diri dari kalian perihal apa? An yakuna li khalil. Terkait tidak ada seorang pun di antara kalian yang menjadi kekasihku sampai derajat khalil. Subhanallah, kalau kita baca di kitab-kitab ulama, para ulama berbicara tentang apa itu cinta. Subhanallah, apa itu cinta ya. Imam Tahawi sampai menukilkan beberapa perkataan para ulama tentang apa itu cinta. Cinta itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa didefinisikan. Semakin didefinisikan, semakin menyempitkan makna cinta. Namun kata beliau, dalam bahasa Arab, subhanallah, cinta itu ternyata ada 50 tingkatan. Ada 50 level. Ada mahabbah, cinta, ada mawaddah, ya, kasih sayang, cinta. Yang paling tinggi itu namanya khullah. Orangnya disebut khalil. Khullah, orangnya disebut khalil. Itu rasa cinta. Ya, khullah itu diambil dari kata khalal. Khalal itu artinya lubang. Artinya apa? Cinta yang betul-betul sudah merasuk betul itu, menjadi satu. Ya, antara yang mencintai dengan yang dicintai. Ya, gak akan lepas. Sesetia itu. Itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Tingkatan cinta yang paling rendah namanya ishq. Namanya apa? Ishq. Orangnya disebut asyik. Orangnya disebut asyik. Kayak para penyair suka bilang, wah dia lagi asyik ya. Wah asyik nih. Apa artinya asyik? Yang sedang dimabuk cinta. Itu adalah derajat cinta paling rendah ya. Mungkin kita kenal kisahnya Laila Majnun ya. Harusnya dibacanya Majnun Laila ya. Atau mungkin apa kalau versi barat itu Oreo dan Romeo apa? Romeo. Nah, Romeo dan Juliet ya. Itu ishq namanya ya. Nah, subhanallah. Kata Nabi SAW, gak ada orang di antara kalian, bahkan sahabat sekalipun, gak ada yang sampai level ya dicintai atau mencintai Nabi SAW sampai sederajat itu. Ya. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena yang berhak mempunyai kekasih seperti itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikanku sebagai khalilnya. Kekasihnya yang hambanya yang subhanallah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan nabi lain sebagai khalil, yaitu siapa? Naam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Tapi kalau seandainya di antara umatku bolehlah aku jadikan kekasih yang paling aku cintai, walau kuntu muttakhidan khalilan, maka kata Nabi SAW apa? Lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Sungguh aku akan daulat, saya akan lantik, saya akan umumkan, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Itu menunjukkan apa? Para sahabat nih, Nabi SAW ngomong depan para sahabat betapa tingginya derajat kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW nggak sebut Umar, nggak sebut Uthman, bahkan nggak sebut Ali menantunya sendiri, nggak sebut sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar. Nah, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Ya, ini lau ya, artinya andai, tapi nyatanya tidak ada yang sampai seperti itu. Nah, begitu dicintai oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Ala wa inna man kana qablakum
Subhanallah. Di awal Nabi SAW menjelaskan tentang cinta yang luar biasa antara seseorang dengan orang yang lain. Bahkan kalau sekalipun seorang pengikut salah satu dari umat begitu cinta terhadap nabinya, maka hati-hati jangan sampai keliru mengekspresikan cintanya. Kalau mau mengekspresikan cinta, kalau mau contoh Abu Bakar. Maka lihat di sini, subhanallah. Kemudian setelah pendahuluan tadi, Nabi SAW masuk ke hal yang pengen Nabi SAW sampaikan. Ala wa inna man kana qablakum, wahai para sahabat, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka punya ilmu, mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diutus para nabi kepada mereka. Bahkan mayoritas nabi itu dikirim kepada Bani Israel yang notabene adalah agama mereka Yahudi, kemudian Nasrani. Namun apa yang mereka lakukan? Kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan makam-makam nabi mereka sebagai masjid, kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apakah itu contoh yang baik yang kita bisa contoh dari pendahulu kita? Lihat berikutnya Nabi SAW dengan tegas beliau katakan, ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Jadi fakta bahwa ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani suka menjadikan kuburan para nabi, bukan kuburan ulamanya mereka saja, kuburan para nabi, nabi-nabi yang dikenal di antara mereka, Nabi Daniel misalnya, atau nabi yang lainnya. Nah, itu kata Nabi SAW, itu adalah contoh yang salah, maka jangan ditiru. Fa inni anhaakum an dzalik. Tadi padahal kalimat ala fala tattakhidhu, maka janganlah jadikan itu kalimat larangan. Sudah jelas orang Arab, para sahabat itu orang Arab, ngerti betul ini kalimat larangan. Tapi Nabi SAW ulangi, tutup kalimat dengan ala fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian dari hal tersebut. Gak boleh, aku larang. Itu penegasan. Kencang Nabi SAW menegaskan perkara ini. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Apapun alasannya. Meskipun yang ada di dalam kuburan tersebut adalah tokoh yang paling berjasa di kampung itu. Meskipun tokoh yang di dalam makam tersebut adalah orang yang paling soleh di negeri itu. Jangankan orang soleh, jangankan orang paling berjasa, orang selevel nabimu, para nabi sekalipun gak boleh. Orang selevel nabi, ada orang zaman sekarang bisa selevel nabi? Gak ada. Ya, gak ada. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku larang kalian melakukan hal tersebut. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang membuat alasan, ini alasan apapun gak berlaku, ya, paling banter kan alasan sholat menghadap kuburan, atau sholat di samping kuburan, atau sholat di dekat kuburan, ya, menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Itu paling masuk akal adalah karena cinta, karena pengagungan terhadap yang ada di dalam kuburan tersebut. Jelas kalau maksudnya menyembah, semua muslim menolak. Kalau maksudnya adalah sholat di samping kuburan tersebut adalah menyembah kuburan tersebut atau menyembah orang yang ada di dalam kuburan tersebut,
ya, setiap muslim yang masih punya ada iman sekecil biji sawi, sekecil itu pun di dalam hatinya, tentu nolak dengan alasan itu. Ya. Paling halus kan untuk apa? Mengagungkan. Orang agung ini, orang mulia ini, banyak berkahnya, kan begitu ya? Banyak berkah. Masa iya kamu gak mau dapat kemuliaan, kecipratan kemuliaan, keberkahan orang yang ada di dalam makam ini? Mana yang lebih berkah dari para nabi? Tidak ada satupun. Itu pun Nabi SAW larang. Ya. Kalau seandainya pun di Joglo ini ada makam Nabi Sulaiman nih, kalau seandainya, nggak boleh kita bikin masjid di situ. Nah, ya, nggak boleh. Atau ada makamnya Nabi siapa lagi, Nabi Harun misalnya, dipindahin, taruh di bawah ya, masjid At-Tawab misalnya, nggak boleh. Subhanallah. Nggak apa-apa, biar berkah masjidnya, biar rame. Nah ini Nabi SAW melarangnya. Dan subhanallah, kapan Nabi SAW melarangnya? Kapan? 5 hari sebelum meninggal, Pak. Biasanya orang kalau udah mau dekat ajalnya ini, apa yang dipikirkan? Ya hal yang terpenting menurut dia, hal yang selalu terngiang di benaknya. Ya. Mungkin sebagai orang tua, waduh nih anak saya nanti gimana nih ke depan, bakal rebutan apa enggak nih, dipanggil semua, ya, dinasehatin satu-satu, itu ini buat kamu, itu macam-macam mungkin ya. Yang paling dicemaskan itu yang akan diucapkan. Subhanallah, Nabi SAW ternyata yang diucapkan adalah masalah ini. Nabi SAW sudah merasa itu, bahwa sejarah akan berulang. Sejarah pasti berulang. Di zaman Nabi Musa nggak ada istilah Nabi dijadikan kuburannya sebagai tempat peribadatan. Terus berjalannya waktu ada. Zaman Nabi Isa diperangi itu sama Nabi Isa dan para sahabatnya. Begitu Nabi Isa meninggal, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dia berjalan waktu begitu panjang, mengeras hati manusia, nggak peduli lagi dengan sabda Nabi, nggak peduli lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhirnya mengikuti bisikan-bisikan dengan alasan-alasan tadi, ya. Menghormati ya wali Allah, menghormati para kekasih Allah, yang paling dikasihi sama Allah aja melarang kok, kan begitu. Subhanallah. Kemudian hadis kedua yang dibawakan oleh Syekh masyhur Al-Salman, hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis tadi, hadis yang pertama tadi hadis sahih ya, riwayat Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatilul yahuda wan nasara, perangilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perangi gimana? Pakai bom, pakai senjata. Apa alasan kita memerangi mereka? Tapi subhanallah, ternyata inti dari kita memerangi mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan ya, konsep dalam agama kita, mengajak yang baik dan mencegah keburukan. Apa yang mau misi utamanya ya, operasi kita terhadap orang Yahudi dan Nasrani, disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, alasannya adalah ittakhadhu qubur anbiya'ihim saja, mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu kebiasaan orang-orang sebelum kita. Ini kalau kita biasa baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi ya, cobalah kita iseng-iseng, jangan iseng-iseng, niatkan ya, baca artinya. Kalau mungkin kita belum faham bahasa Arab, alhamdulillah terjemahan tersedia ya, buka di HP juga bisa, baca
kita temukan kisah Ashabul Kahfi, apa yang dilakukan setelah sepeninggal mereka 7 pemuda yang beriman menyelamatkan imannya ke dalam gua, meninggal, ternyata orang-orang sepeninggal mereka, ide yang pertama kali muncul adalah kami akan jadikan guanya, kami akan bangun di atasnya sebuah masjid. Itu memang kebiasaan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini kisah ini dicantumkan di dalam Al-Quran bukan untuk ditiru, sekali lagi, karena Nabi SAW sudah menegaskan, menjelaskan bahwa itu adalah contoh yang keliru, bukan untuk ditiru, dan bahkan harus diperangi. Kita memerangi orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka aneh kalau kita memerangi dengan alasan tersebut, kita sebagai kaum muslimin melakukan hal yang sama. Maka sebelum kita memerangi orang Yahudi dan Nasrani dengan alasan tersebut, kita perangi diri kita. Bagaimana memeranginya? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangilah mereka bihi dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Justru jihad yang besar adalah dengan ilmu. Nah, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini hadis Abu Hurairah, hadis sahih juga, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian subhanallah, hadis ketiga. Ini hadis-hadis yang menerangkan subhanallah betapa kita harus menyadarkan diri kita sendiri, menyadarkan orang-orang terdekat kita, menyadarkan kaum muslimin tentang perkara ini, soal kuburan di masjid. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi. Tadi yang pertama dari Jundab bin Abdillah. Hadis berikutnya yang ketiga ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, momennya cenderung bersamaan, berdekatan. Yaitu apa? Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menderita sakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika sakit tersebut. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang menghantarkan beliau kepada maut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La'anallahul yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'an, laisa bitta'an wala la'an. Bukan orang yang suka mencela, mencaci ataupun melaknat. Hampir nggak pernah Nabi SAW melaknat, itu hampir nggak pernah. Tiba-tiba Nabi SAW mengeluarkan laknat. Artinya apa? Bahwa yang dilaknat itu bukan sembarangan. Mungkin ada di sekitar kita, entah itu keluarga atau kawan atau tetangga barangkali, orangnya santun bro, nggak pernah marah, nggak pernah marah. Itu kalau sekali kita lihat dia marah, ngeri itu Pak. Pasti rasanya beda. Pasti rasanya beda. Ayah kita mungkin. Nih, Masya Allah orangnya tenang, kalem. Ya. Tiba-tiba marah sama kita, bergetar hati kita. Nabi SAW sesantun itu, sesopan itu. Orang yang mendengar ucapan perkataan Nabi SAW selalu ingin nambah terus, gak pernah bosan. Nabi SAW itu dicintai oleh para sahabat bukan karena hanya beliau Nabi, bukan. Tapi subhanallah bagaimana beliau bermuamalah, bergaul dengan para sahabat itu bikin siapapun akan kecanduan. Siapapun gak akan mau meninggalkan
posisi di samping Nabi SAW nggak akan selalu betah. Ternyata subhanallah di akhir hayat beliau ucapkan kata-kata ini, la'anallah, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Nabi SAW doakan laknat kepada orang Yahudi dan Nasrani? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena dengan satu alasan kebiasaan mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, tempat ibadah, sebagai masjid, tempat ibadah. Dan subhanallah, Nabi SAW sudah merasa bahwa sejarah akan terulang. Tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzah bil qudzah, shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira'in, bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu akan mengikuti gaya beragamanya orang-orang sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Gaya beragamanya orang Yahudi dan Nasrani. Sesat-sesatnya model gaya-gayanya juga sama. Kok bisa ya? Ya iyalah, orang gurunya satu kok, iblis. Kurikulumnya juga satu, sama. Ya. Subhanallah. Ya alurnya kan begitu. Oh, cinta sama alim, ulama, wali Allah, cinta berlebihan, langsung ya ditekel kakinya, masuk ke jurang kesyirikan. Nah, akan mengikuti sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ya. Sehasta demi sehasta. Bahkan nanti akan hadzal qudzah bil qudzah, seperti sejajarnya bulu anak panah dengan bulu sayap anak panah. Anak panah itu kan kalau di pangkalnya ada sayapnya ya, ada 3 itu kalau mau lurus ya harus persis ukurannya ya, lekukannya itu harus persis itu. Bakal nanti ada di umat Nabi Muhammad SAW orang-orang seperti itu. Nabi SAW memperingatkan, jangan jadi orang itu. Maka Nabi SAW memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras, la'anallah, semoga Allah melaknat. Karena ini semua adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kesyirikan. Kalaupun pelakunya belum merasa melakukan syirik, maka itu akan ya membuat menjadi gerbang terbesar ya pergeseran agama Allah menjadi praktek ibadah syirik, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Sama kisahnya, sama ya, menjadikan kuburan-kuburan atau sosok-sosok alim, sosok-sosok ulama, sosok-sosok wali Allah ya untuk diagungkan secara berlebihan, dibawa ke tempat ibadah, sampai berlanjutlah waktu begitu panjang hingga akhirnya iblis membisikkan bahwa ya untuk disembah yang seperti itu. Pada awalnya ketika mereka melakukan seperti itu tidak akan terpikirkan, nggak mungkin lah, masa kita sembah orang ini guru kita kok, ya tahulah. Sama sekarang juga enggak. Cuman masya Allah ya, visinya iblis itu bukan visi 2030, bukan ya, bukan visi 2045, bukan. Indonesia jadi negara maju 2000 berapa? 2005 ya. Ya. Gorengan aja 5.003 Pak ya. Nah nggak tahu Indonesia maju ya, itu ribuan tahun ke depan untuk menggelincirkan umat manusia. Subhanallah. Maka di sini Syekh menyebutkan ya hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita bawakan banyak-banyak dalil di sini ya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya,
walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid. Manusia paling buruk koruptor, Pak. Ada yang lebih buruk dari koruptor, Pak. Apa? Pembunuh serial, pembunuh berantai. Ada yang lebih kejam daripada pembunuh berantai. Generasi, kelompok manusia yang paling hancur adalah yang paling buruk. Tentu dari sisi agama ya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Yang paling buruk adalah orang yang ketika kiamat terjadi mereka masih hidup. Subhanallah. Jangan sampai ya harap ketemu kiamat, pengen lihat kiamat kayak apa. Waduh, jangan. Ya, karena itu nggak akan terjadi ya, kiamat itu subhanallah, kehancuran seluruh alam semesta. Mau cari pengungsian kemana udah hancur semua. Sebelum kita nyampe ke tempat pengungsiannya udah lebih dulu hancur ya. Mau ngungsi ke planet lain juga udah hancur dulu ya. Subhanallah. Itu adalah orang yang ketika kiamat terjadi dia masih hidup ya. Kiamat tadi apa, Pak? Masya Allah ya, orang-orang yang sudah mendahului kita berarti alhamdulillah ya kan ya. Berarti mereka di satu sisi kita bisa bilang mereka lebih baik daripada kita ya, karena sudah dipastikan mereka tidak ketemu dengan kiamat, kan begitu ya. Sudah dipastikan mereka ketemu dengan kiamat, sehingga label orang yang paling buruknya meleset dari mereka. Namun ada jenis yang kedua, gak usah nunggu kiamat, Pak ya. Untuk jadi manusia terburuk gak harus nunggu kiamat. Bisa didapat label ini, predikat ini, yaitu dengan kriteria kedua, yaitu orang-orang generasi sekelompok orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Subhanallah. Dia dicap sebagai orang yang paling buruk. Koruptor aja buruk, dia lebih buruk. Penjahat aja buruk, dia lebih buruk. Garong, begal, ya, itu sudah buruk. Ini lebih buruk lagi. Maka kalau kita lihat telah ya, hadis-hadis di atas, haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Dapat apa, Pak? Laknat. Apa itu laknat? Ada yang tahu nggak? Sering dengar kita dilaknat. Apa itu laknat? Masya Allah, luar biasa jemaah tahu ya. Laknat artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Ya. Apa artinya kalau seseorang sudah dilaknat dan jauh dari rahmat Allah? Artinya jangan ngarep masuk surga. Karena tiket utama masuk surga itu bukan dengan ibadah kita, bukan dengan amalan kita. Kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena ibadah kita, dengan amalan kita, bukan. Ini Nabi SAW yang bilang. Para sahabat kaget. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak ya Rasulullah. Enggak. Bahkan amalan sehebat amalan para nabi pun tidak bisa untuk membeli surga. Saking mahalnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu seberapa mahalnya surga Allah, Pak? Mindil ahlil jannah, tisunya penduduk surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada seluruh dunia dan seisinya. Asetnya Elon Musk itu nggak sebanding sama tisunya penduduk surga. Kumpulin semua orang kaya di sedunia ini yang punya dunia ini, itu asetnya mungkin nggak sebanding dengan sesobek ya, tisunya penduduk surga. Ya, hal paling murah kita belanja tuh kan habis tisu kan. Ada orang beli tisu satuan? Ada, Pak ya, 100 ya, bahkan 200 itu biasanya, 200 lembar satu beli. Harga berapa? 10.000 dapat kembalian lagi. Insya Allah mahal. Dan ternyata nggak bisa kita beli dengan amal ibadah kita. Terus kita dapat dengan apa?
illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana orang mau mengharap surga kalau dia sudah dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, yang rahmat Allah itu adalah sebab utama orang masuk surga. Susah. Maka hati-hati dengan hadis-hadis yang berisi laknat. Jangan sampai kita kena laknatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeri. Nah, wa sarraha 'amatul ulama wa ta'af bin nahyi an dzalik. Ya. Umumnya para ulama dari berbagai macam mazhab, dari berbagai macam kelompok menegaskan dengan lantang, dengan tegas larangan hal tersebut, ya, karena mengikuti hadis-hadis yang datang ya, tentang larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, dan jelas ini haram, Begitu juga ya, sudah barang tentu harusnya menghilangkan masjid yang dibangun di atas kubur. Kalau sudah ada kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun di atasnya masjid, maka apa yang seharusnya dilakukan? Relokasi, segera relokasi, ya. Sebesar apapun biaya yang harus dikeluarkan, relokasi demi menyelamatkan akidah umat. Akidah umat lebih mahal daripada beton dan besi. Relokasi, meskipun hanya sederhana masjid tenda katakanlah, itu lebih barokah, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada ya tumpukan bata dan semen. Nah, wa hadza la khilaf bainal ulama al ma'rufin, dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama yang sudah ma'ruf, yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, bahwa kalau memang sudah ada kuburan terlebih dahulu dibangun di atasnya masjid, relokasi masjidnya, ya. Nah, dan dilarang sholat di dalamnya tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Bahkan Imam Ahmad dengan tegas mengatakan bahwa sholatnya tidak sah, ya, karena adanya larangan, ya, bahkan laknat yang tercantum, yang datang di hadis-hadis terkait dengan larangan sholat di kuburan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah Isya. Kita jeda sejenak. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Baik. Tadi ada banyak hadis kita bawakan tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun masjid secara fisik. Lalu bagaimana dengan sholat saja, nggak sampai bangun masjid? Bagaimana hukumnya dengan sekedar sholat saja di samping kuburan, ya, tanpa sampai bikin masjid secara fisik bangunannya? Maka di sini ulama sepakat itu terlarang. Dari madhab manapun. Hanya saja sebagian ulama, atau mungkin banyak ulama, kalau boleh dibilang mayoritas, mengatakan bahwa hukumnya makruh. Kalau tidak ada masjidnya. Kalau ada masjidnya, bangun masjidnya tidak boleh. Namun, ya, dari sekian pendapat ulama, yang paling mendekati hadis yang sudah kita sebutkan tadi adalah pendapat Imam Ahmad. Nah, hukumnya sama. Ya, meskipun tidak ada bangunan fisiknya,
ketika seseorang sholat di suatu tempat, maka pada hakikatnya dia sudah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Masya Allah, jazakallah khairan. Oleh karenanya Nabi SAW di antara kekhususan ya Nabi Muhammad SAW dan umatnya ada 5, salah satunya apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini ya, tanahnya sebagai masjid. Artinya apa? Sebagai tempat sholat. Maka dimanapun ya, fa'ayyukum adrakhatus shalah ya, maka siapapun di antara kalian masuk waktu sholat ya, maka dimanapun tempat yang dia temukan itulah masjidnya. Di safar ya, meskipun rest area masih jauh, ternyata sudah mau masuk waktu sholat misalnya, atau ada rest area terdekat tapi nggak ada masjidnya ya, melipir kemudian sholat dimanapun dia bisa sholat. Nah, di pesawat bahkan bisa. Nah, di mana tempatnya? Sedangkan umat terdahulu harus sholat itu di tempat ibadah, nggak boleh sembarangan ya. Maka orang yang sholat di samping kuburan, pada hakikatnya sesuai hadis tadi, dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, meskipun nggak ada bangunan fisiknya ya. Meskipun tidak ada bangunan fisiknya. Nah, ini pendapat yang lebih mendekati dalil. Nah, makanya di sini Syekh mengatakan kullu makanin fa inna kulla mawdi'in, setiap tempat yusalla fihi fa huwa masjid, yang digunakan untuk sholat maka itu masjid ya, meskipun tidak ada bangunannya. Dan Nabi SAW telah melarang ya hal tersebut dengan sabdanya wala tajlisu 'alal qubur, jangan kalian duduk di atas di atas kuburan. Ini kekeliruan yang kontradiktif, saling bertentangan yang terjadi di antara kaum muslimin terhadap kuburan. Di satu sisi kalau ngagungin berlebihan, ekstrim kanan. Di sisi lain kuburan, di situ ada mukmin muslim yang dimakamkan di bawah kuburan tersebut ya, gak dihormatin, malah dijadikan tempat duduk kuburan, didudukin, Mbak. Capek kan kalau lagi makam itu, apalagi kalau kita di kampung kita itu kan ritualnya panjang ya, ada macam-macam lah, pegel itu kan. Akhirnya apa ya, makam-makam itu yang tinggi-tinggi apalagi dijadiin tempat duduk. Gimana Pak perasaan Bapak kalau lagi tidur siang didudukin sama teman Bapak, Pak? Insya Allah didudukin bagian kepala lagi, subhanallah ya, yang ada sendirannya enak soalnya. Subhanallah. Nah, ini logikanya jungkir balik, karena memang itu ya makin jauh dari petunjuk ya, logikanya makin bertabrakan. Taib. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan sebagian salat kalian itu di rumah. Maksudnya salat apa ini? Sunnah. Wala tattakhiduha kuburan, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dua maknanya, yaitu menguburkan jenazah di dalam rumah ya, di dalam rumah itu satu. Yang kedua adalah nggak pernah dipakai buat sholat, layaknya kuburan, nggak boleh juga ya. Kama annal kubur la yusalla indaha, maka sebagaimana kuburan tidak ya digunakan sholat di sebelahnya atau menghadapnya atau di atasnya, maka jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Nah, jangan sampai ya, termasuk kontrakan ya, jangan cuman buat sekedar tempat tidur, numpang tidur aja ya, tetap dipakai buat sholat, buat baca Quran, jangan sampai kayak kuburan. Nah, wala tasihhu sholat, maka tidak sah sholat di antara kuburan ya,
di dalam madhabnya Imam Ahmad, meskipun untuk madhab yang lain derajatnya masih makruh. Ya. Sebagian ulama ada yang, atau banyak ulama yang di antara ulama ahli fikih ya, yang mengatakan kenapa makruh, karena masalahnya kuburan itu adalah tempat yang diduga ada najisnya di situ. Ya, karena ada larangan sebagaimana hadis sabda Nabi SAW, ya, semua bumi ini adalah masjid kecuali dua tempat. Apa Pak? Iya, kamar mandi dan kuburan. Ya. Padahal bukan berarti kalau disebutkan bersamaan alasannya sama, kan begitu ya. Sebagian ulama mengambilnya makruh ya karena kalau di kamar mandi ya itu kemungkinan besar ada najisnya di situ. Sebagaimana kuburan juga kemungkinan besar ada najisnya. Ya. Apa najisnya? Ini juga perlu ditelaah lagi. Ternyata yang dimaksud oleh para ahli fikih najisnya adalah karena tanahnya bercampur dengan jenazahnya yang dikubur di situ. Padahal kalau kita cek hadis yang lain lagi, ya al-mu'min la yanjus. Seorang yang beriman tidak najis, hayyan wa mayitan. Baik itu dia hidup ataupun sudah meninggal. Jadi jenazahnya saudara kita itu nggak najis. Nggak seperti bangkai yang lainnya itu najis. Ya. Ya kalau najis gimana kita sholat jenazah di depan kita ada najis? Nggak mungkin ya. Ya, nggak najis. Nah alasan ini bukan itu alasannya sebenarnya. Meskipun para ulama ahli fikih ya, terutama ahli fikih ya, karena dasar pendapatnya adalah ini, maka ya cuman makruh saja. Ya, maka cuman makruh saja. Ya kita hormati ya pendapat ulama ahli fikih, namun pendapat yang lebih mendekati dalil adalah pendapatnya Imam Ahmad. Nah, karena bukan itu alasannya, namun ya alasannya adalah maksudnya yang inti alasannya adalah binnahi huwa madhinnatut ittikhadhiha authanan, karena itu kemungkinan besar akan dijadikan sebagai apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, wa akrahu an yu'azzama makhluk, aku memakruhkan ya seseorang itu diagungkan. Dan Imam Syafi'i biasanya kalau sudah ngomong makruh ini mendekati haram ya. Seringnya yang beliau maksud makruh itu adalah haram, karena ulama zaman dulu ya menggunakan kata makruh berbeda maknanya dengan ulama zaman sekarang. Makanya ada istilahnya makruh karahah tahrim itu sampai haram, ada yang karahah tanzih nggak sampai haram ya. Hatta yuj'ala qabruhu masjidan, sampai kuburannya dijadikan masjid ya. Kenapa? Karena diketakutan adanya keburukan yang terjadi setelahnya yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu apa ya, yaitu disembah. Makanya Nabi SAW berdoa dalam sebuah hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Malik dan Muwatta'nya ya, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan subhanallah ya, tentu maraknya kejadian seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin, gak cuma di Indonesia, bahkan di Timur Tengah itu ada sejarah panjangnya Pak, ada sejarah panjangnya ya. Tapi mungkin gak kita sampaikan sekarang, barangkali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tetap setia hadir ya untuk menyimak ya sejarah panjang bagaimana kok bisa ya kuburan-kuburan ya dijadikan di masjid, atau bahkan di depan masjid ada pemakaman, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan depan. Ada wassallallahu ala nabiyyin Muhammad. Barangkali itu sekiranya ada satu hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, atau ada yang perlu ditanyakan, fadhol, satu atau dua pertanyaan. Nah, fadhol, silakan. Assalamualaikum. Apa hukumnya
sholat di masjid yang di lingkungannya itu ada kuburannya. Masya Allah, pertanyaan menarik ya, langsung menuju materi yang dibahas malam ini. Apa hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya? Nah, dari pemaparan yang kita jelaskan tadi, ya, yang bikin masjidnya haram, nggak boleh, jelas. Tapi kan bukan kita, itu urusan yayasan yang bikin masjid di situ. Itu pelaku dosa, ya, harus tobat kan begitu ya. Harus tobat. Kalau nggak tobat ya kena laknat kan, konsekuensinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya tadi penjelasannya, umumnya para ulama ahli fikih memakruhkan, makruh kalau sholat di situ ada kuburan, ya, untuk sholatnya ya. Namun pendapat yang lebih dekat dengan dalil, setelah kita bacakan semua dalilnya dengan jelas, dengan gamblang, ya, bahwa ternyata kalau kita gabungkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, ternyata menjadikan kuburan sebagai masjid itu bukan hanya bangunin masjidnya saja, tapi kita sholat di dekat kuburan itu juga sudah termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, maka itu terlarang. Maka bagaimana mengamalkan hadis-hadis yang tadi kita bacakan? Cara mengamalkannya adalah kita selektif memilih masjid. Selektif memilih masjid. Kalau memang kenyataannya masih ya di tengah-tengah kita, masyarakat kita masih ada yang entah itu membangun masjid di dekat kubur atau membuat pemakaman di dekat masjid, maka dicek. Kalau tahu kita di situ ada kuburan, tinggalkan. Tapi kalau misalnya nggak tahu, oh ternyata ada kuburan ya, perlu dikotok tidak? Nggak usah di. Maka pendapat yang lebih dekat dengan tadi dalil adalah haram, ya, nggak boleh. Nah, tapi kalau kita memaksakan, ya tadi bisa sampai nggak sah, ya, karena memang dilarang zat sholatnya, perbuatannya memang dilarang secara khusus, ya, wala tusallu ilaiha, nggak boleh kau sholat menghadap kuburan. Para ulama menjelaskan bahwa kalau memang perbuatan itu dilarang secara spesifik, perbuatan itu oleh Rasulullah SAW, kita memaksakan untuk melakukannya, maka tidak sah. Seperti yang kita pernah contohkan masalah jual beli ketika setelah adzan Jumat berkumandang, gitu ya. Jadi nggak boleh. Kita selektif. Nah, syukur-syukur ya antum bisa datengin ke DKM-nya, ya, antum bisa ngobrolin, sampaikan hadisnya, masya Allah, ya, luar biasa. Ayo, semoga Allah mudahkan. Mudah-mudahan. Oh, silakan Pak. Nah, bisa lihat dekat. Hampir semua dikelola oleh pemerintah. Itu budaya itu artinya kan punya pemerintah. Betul. Kemudian di pemerintah itu ada unit Bapinwa. Itu badan pembinaan Tuhan. Artinya kan di dalam itu pusat-pusat itu banyak. Masya Allah. Maka hadis di atas mereka tidak tahu, sehingga tidak ada kegiatan upaya untuk merelokasi musola-musola yang ada di kawasan pembukaan tersebut. Katakanlah anak usia anak semua di Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan berat ini ya. Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya Pak. Nah, nyatanya negara kita di mungkin sekitaran kita, ternyata TPU yang itu dikelola oleh pemerintah, oleh badan khusus Bapinroh ya, bahan pembinaan rohani, dan mereka istinya adalah orang-orang yang tentu dalam mempelajari banyak hal tentang agama, berilmu, ya, orang yang berilmu. Kenapa tidak melakukan relokasi tadi ya, masjid-masjid yang harus dipindahkan dan lain sebagainya? Apakah tidak mengetahui ilmunya atau bagaimana? Ya. Maka
Subhanallah. Yang pertama tadi ya, bahwa kejadian seperti yang terjadi pada kaum muslimin sekarang ini ya, itu sudah terjadi sejak zaman lama ya, bahkan di jantung kota kaum muslimin, Mekah ketika itu. Nah, barangkali ya, ini jadi bocorin sedikit ya cerita barangkali karena sejarah panjang itu ya, dan tidak di lumrah ketika itu, alasannya insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya, dibiarkan ya, sehingga menjadi sejarah panjang. Kemudian timbul tradisi di tengah-tengah kita adalah tadi, bahwa ilmu yang benar adalah ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Selama guru kita tidak mengingkarinya, berarti itu benar. Itu sudah menjadi tradisi beragama di kita ya, sudah menjadi tradisi beragama di kita. Padahal ketika guru kita ya, seorang manusia punya keterbatasan juga, tidak mengingkari suatu kemungkaran, bukan karena hal itu tidak mungkar, bukan karena hal itu tidak mungkar. Kuburan Nabi SAW di komplek Masjid Nabi kan, di komplek Masjid Nabawi kan begitu. Orang akan dengan mudah berdalil seperti itu, mudah sekali, kelihatan kok, ya kan? Itu secara logik mudah sekali berdalil seperti itu. Nah, apakah kemudian itu berarti tidak diingkari oleh mereka? Ya, saya husnudzon itu diingkari. Saya husnudzon itu diingkari. Hanya saja mungkin kalau secara ekstrim, kemudian menjadi gerakan besar-besaran, relokasi seluruh masjid yang ada kuburannya ya, padahal kita dapati kuburan-kuburan itu betul-betul dikeramatkan sama masyarakat, itu kontraksi luar biasa itu ya, barangkali itu yang dihindari oleh pemerintah kita, karena tugas pemerintah kan mengayomi ya. Nah, maka di sini tugas kita sebagai kaum muslimin, sesama saudara, kita menebarkan ilmu, sehingga apa? Sehingga aspirasi itu muncul dari kita ya, kita sampaikan kepada pemerintah. Pak, tolong kayaknya kemarin kita sudah belajar hadisnya dan lain sebagainya, alhamdulillah nih masyarakat di kampung kita insya Allah sudah siap relokasi, Pak. Barangkali pemerintah punya lahan baru untuk masjid kami di sini. Mudah-mudahan dibantu. Jadi bukan berarti kalau ada sesuatu yang tidak diingkari oleh ulama secara terang-terangan, tidak diingkari oleh pemerintah secara terang-terangan, itu menunjukkan hal itu benar. Karena ini terjadi ya, bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di jantung pusat kota ya kaum muslimin dulu, di Mekah, di Madinah, subhanallah banyak Pak, kuburan disembah itu, beneran disembah itu banyak, dimintain doa itu banyak subhanallah ya, bahkan kuburan saking ajaibnya, seorang wali kuburannya 2 Pak, punya cabang, buka cabang, itu subhanallah, itu sedikit aja kita mau menggunakan akal sehat kita dalam beragama yang itu diizinkan oleh Allah ya, untuk menerima dalil-dalil yang ada, selesai. Maka hadis itu yang paling masuk akal, ayat itu yang paling masuk akal. Nah, di sini tugas kita ya, untuk sesama muslim saling mengingatkan, paling tidak kita mencegah diri kita dulu, mengajak sesama kita melek dalil, melek ayat, melek hadis. Dengan begitu ya, kalau dari akar rumputnya sudah baik, insya Allah, janji Allah ya. Kata para ulama, bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Bagaimana ayatnya? Bahwa dengan kesabaran dan keyakinan menebarkan kebenaran ini, sabar dan yakin, maka kepemimpinan
ya al-haq, kebenaran, sunnah Rasulullah SAW ini, pasti Allah akan janjikan, Allah akan wariskan bumi ini untuk kita. Artinya apa? Menjadi khalifah, pemimpin itu adalah orang-orang yang betul-betul peduli terhadap orang-orang kaum muslimin. Yang penting kita sabar, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, masyarakat kita, otomatis nanti dapat presidennya yang baik ya. Jangan langsung ujuk-ujuk kita pengen perbaiki presidennya, ya kitanya masih gini-gini aja ya. Urusan masalah syirik aja belum hatam-hatam, karena pernah hatam-hatam ini, masih banyak PR-nya ya. Padahal sudah di masyarakat perkotaan gitu ya, harusnya kan logiknya lebih ya, bermain di situ. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita doakan yang terbaik untuk pemerintah kita doakan yang terbaik untuk masyarakat kita, dan juga untuk diri kita dan keluarga kita, orang-orang tercinta di sekitar kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan terjawab. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.